Halo Sobat MotoGP Indonesia, balik lagi bersama saya di Sobat MotoGP Indonesia yang akan menyajikan seputar info-info terbaru MotoGP ke depannya. Valentino Rossi bekerja ekstra keras agar bisa bangun dari tidurnya. Pebalap Petronas Yamaha SRT yaitu Valentino Rossi lagi-lagi menelan hasil buruk pada dua seri perdana di MotoGP 2021. Ia lantas menjadikannya sebagai pelajaran agar bisa segera bangkit sebelum kembali ke benua Eropa. Pada balapan perdana di GP Qatar lalu, Valentino Rossi hanya bisa finish di peringkat 12. Hasil ini tergolong buruk mengingat Rossi memulai balapan dari posisi keempat yang cukup depan. Alih-alih bangkit pada seri kedua di GP Doha, penampilannya justru menurun drastis. Ia sudah kesulitan sejak sesi kualifikasi hingga akhirnya finish di peringkat 16 pada hari balapan. Secara keseluruhan dua hasil itu tentu bukan apa yang diharapkan Rossi ketika memulai karir baru bersama Petronas Yamaha. Oleh karena itu, ia akan berusaha keras untuk membenahi penampilannya agar bisa bangkit pada seri ketiga nanti. Ia tidak boleh terus-menerus menelan hasil buruk apabila ingin kontraknya diperpanjang. Manajemen tim pernah mengatakan bahwa mereka akan menilai performa Rossi di paruh musim pertama untuk mengambil langkah di masa depan. Satu-satunya hal yang penting adalah hasil. Kami harus meningkatkan dan terus bekerja. Kami bisa melakukannya, ucap Valentino Rossi. Mengingat Fabio Quartararo dan Maverick Viñales bisa menang di Qatar, harusnya Rossi juga bisa mencapai prestasi yang sama dengan motor YZR M1 miliknya. Nyaris terbuang di MotoGP 2019 lalu, Zarco kini puncaki klasmen MotoGP. Rider Pramac Racing Johan Zarco mengungkapkan bahwa posisi puncak klasmen yang ia tempati saat ini bukanlah sebagai pembalasan atas keterpurukannya di ajang balap MotoGP pada 2019 silam. Johan Zarco sukses menjadi pemimpin klasmen sementara MotoGP 2021 usai menjadi runner-up dalam balapan di GP Doha pada minggu kemarin. Meskipun kini jadi salah satu rider yang diperhitungkan dalam perebutan juara, namun Zarco pernah menyimpan masa kelam di ajang balap ini. Sebagaimana diketahui, Zarco nyaris menyudahi karir balap MotoGP-nya setelah tampil buruk bersama tim Tech 3 KTM pada musim 2019. Saking kecewa dengan dirinya sendiri, Zarco sampai meminta KTM untuk memutus kontrak berdurasi 2 tahun yang dia dapat sebelumnya. Rider asal Prancis ini mempertimbangkan untuk kembali ke kelas Moto2 pada tahun 2020. Namun Ducati melalui tim Apintia memberikan kesempatan kepadanya. Setelah setahun membela Apintia, ia naik ke tim Pramac Racing dan dibekali motor spesifikasi pabrikan. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Zarco. Berbekal 2 kali podium kedua, Zarco kini memuncaki klasmen dengan total 40 poin. Ia unggul 4 poin atas duo rider Yamaha Fabio Quartararo dan Maverick Viñales yang berada di peringkat kedua dan ketiga. Meskipun saat ini sedang berada di puncak dunia, Zarco menegaskan bahwa pencapaiannya tersebut bukanlah pembalasan atas titik nadir karirnya pada MotoGP 2019 silam. Apa yang terjadi pada 2 tahun lalu adalah bagian dari hidup. Saya mengambil beberapa keputusan dan saya cukup bahagia karena sekarang saya kembali bersaing dengan para pembalap top dan menikmatinya, ujar Zarco sebagaimana dikutip dari Motorsport. Gagal menang di Doha, Maverick Viñales justru tetap percaya diri. Meskipun tak bisa mengulangi kesuksesannya di balapan pertama, Maverick Viñales mengaku tetap mendapatkan pelajaran berharga usai menuntaskan balapan di GP Doha yang juga berlangsung di sirkuit Losail. Maverick Viñales sebenarnya punya peluang cukup besar untuk kembali mengulang kemenangan di MotoGP Qatar sebelumnya, sebab ia memulai balapan dari urutan ketiga. Namun ia langsung terlempar ke barisan tengah saat start. Selama balapan berlangsung, jarak pembalap posisi 1-10 tidak terlalu berjauhan untuk saling menempel. Alhasil selalu terjadi aksi overtaking selama balapan seperti yang dialami Viñales. Sempat terlempar di urutan ke-10, rider Spanyol itu tak tinggal diam dan langsung memberi perlawanan dengan merangsak menembus wilayah podium ketiga. Sayangnya dia gagal mempertahankan posisi dan pada akhirnya harus puas finish kelima. Namun Viñales tetap melihat poin positif dari penampilannya tersebut. Rider berjuluk The Top Gun itu merasa bahwa YZR M1 sudah bisa tampil kompetitif, bahkan bisa dengan mudah menyalip rival-rivalnya. Viñales semakin yakin lantaran rekan setimnya, Fabio Quartararo juga mengalami perjalanan yang sama meskipun Quartararo lebih beruntung lantaran berhasil menjadi pemenang balapan. Dalam kasus ini saya senang karena ada potensi.
Mendatang akan ada lintasan yang sangat indah. Saya menyukainya. Saya harus meningkatkan level. Saya harus lebih cepat, ujar Maverick Viñales. Sementara seri ketiga akan berlanjut pada MotoGP Portugal 2021 di sirkuit Algarve, Portimao 18 April mendatang. Pol Espargaro ingin jadi pembalap terbaik Repsol Honda. Pembalap Repsol Honda yaitu Pol Espargaro memiliki tekad untuk menjadi pembalap terbaik mengalahkan Marc Marquez. Meskipun sulit, ia akan berusaha mengerahkan kemampuan terbaiknya pada setiap balapan. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez saat ini masih absen akibat cedera lengannya belum pulih 100%. Dengan kondisi tersebut, Repsol Honda mau tidak mau mengandalkan sosok Pol Espargaro yang direkrut dari KTM Red Bull musim lalu. Performa Espargaro dalam 2 balapan awal musim ini memang belum begitu bagus, tetapi ia tidak akan menyerah untuk terus menjelma jadi pembalap terbaik. Saya tidak ingin menjadi pembalap pertama Honda. Saya ingin menjadi yang pertama dalam segala hal. Sekarang saya duduk di atas motor yang kuat. Dalam beberapa musim terakhir, saya merasa cukup untuk menjadi juara dunia pada akhir musim ini. Satu hal yang penting, Espargaro harus segera bangkit dari keterpurukannya. Dari 2 balapan perdana di sirkuit Losail lalu, pencapaiannya masih tergolong jauh dari kata memuaskan. Pada balapan perdana di MotoGP Qatar, Espargaro hanya bisa finish di peringkat ke-8. Alih-alih bangkit dan mendapati hasil lebih bagus pada balapan GP Doha, Espargaro justru mengalami penurunan performa. Adik kandung Alex Espargaro itu bahkan harus finish di peringkat 13 usai mengalami sejumlah masalah dengan motor balapnya. Setelah gagal total di Doha, Valentino Rossi coba petik pelajaran berharga. Pebalap Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi punya poin positif meskipun performanya di MotoGP Doha 2021 gagal total dan sangat jauh dari harapan. Valentino Rossi meraih hasil yang cukup mengecewakan pada seri MotoGP Doha 2021 Senin dini hari. Jangankan bersaing di barisan depan, Rossi bahkan gagal membawa pulang poin sama sekali lantaran hanya bisa finish di urutan ke-16 usai start dari urutan ke-21. Meskipun demikian, Rossi dinilai sudah tampil cukup baik lantaran mampu bangkit dari barisan paling belakang. Walaupun gagal meraih poin, Rossi merasa punya poin positif dalam balapan tersebut. Melalui sebuah wawancara usai balapan, Valentino Rossi merasa tampil lebih konsisten. Perasaan itu muncul setelah rider berusia 42 tahun itu menggunakan setelan elektronik yang lama. Setelan lama itu membuat Rossi merasa percaya diri sejak turun pada sesi pemanasan. Saya bisa menjadi lebih konsisten, ujar Rossi sebagaimana dilansir dari Motosan. Setelah kembali ke pengaturan elektronik yang sudah lama tidak saya gunakan saat sesi pemanasan, saya telah membuat langkah maju sejak hari Sabtu. Tapi ini sudah terlambat, ucap Valentino Rossi. Mengawali balapan dari nomor 2 dari belakang bukanlah hal yang mudah bagi siapapun, termasuk rider Italia itu. Sebelum bendera start dikibarkan, Rossi sejatinya punya target finish di posisi 10 besar. Sebelum start, saya berharap bisa berada di posisi 10 besar. Bisa satu grup dengan Franco Morbidelli dan rider Honda. Tapi itu lebih sulit dari yang diharapkan, ucap Valentino Rossi.